mana kita saat ini sudah berdiri 15 tahun. Oke. Nah, ini sedikit tentang gambaran Aston College ya. Aston College ini kita lokasinya di Melbourne, Australia. Dan kita udah punya Crikers ya. Jadi ada semacam kalau kalian pengen tahu mana sih college yang baik gitu, mana sih college yang memang aman ya, dan kemudian dari kurikulumnya juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari industri. Nah, bisa dicek dia punya Crikersnya atau enggak. Dan kita punya Registered Training Organization, itu juga sudah ada. And then ada servis tambahan buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Australia, pengen dijemput pada saat tiba di Australia, and then pengen dibantu untuk dapetin akomodasi, itu juga bisa dibantu oleh Aston College. Oke. Sejauh ini kita udah lebih dari sekitar 1.500 graduation kita dari sepanjang 15 tahun. Jadi kalau misalnya graduation Aston tuh pada ngapain sih gitu, pada Aston tuh rata-rata kita bekerja di industri seperti kayak restoran, atau misal restoran 5 star, terus kemudian hotel, and then kita juga bekerja di termasuk kayak workshop ya, car workshop, dealer dan sebagainya. And then saat ini kita juga membuka untuk program cyber security, jadi untuk di telecommunication and IT. And then kita juga punya program English, atau untuk teman-teman yang mungkin tertarik nih pengen ngerasain belajar bahasa Inggris di Australia dengan durasi waktu yang gak lama-lama nih, cuma 3 bulan gitu ya. Itu bisa dibantu oleh Aston College. Nanti belajarnya di tempat kita yang ada di sini. Oke. Nextnya, ini adalah kampus location kita. Nah, kampus kita punya 4 nih. Oke, kita akan mulai dengan program kita yang pertama teman-teman. Ini adalah Automotive Courses. Automotive Courses, Automotive Courses ini, jadi memang kita belajar dengan otomotif ya. Dimana kalau kaitan dengan otomotif berarti kaitannya dengan kendaraan. Kendaraan di sini kita punya 2 jenis. Ada yang Light Vehicle Mechanical Technology, berarti kendaraan ringan ya, mesin ringan. Atau yang heavy commercial. Heavy commercial berarti kendaraan berat seperti kayak bus, truk ya. Terus kemudian kayak kalau tronton ya, itu adalah heavy commercial vehicle. Nah, terus kemudian ini dimulai dari program sertifikat 3. You don't have to worry about aku harus sertifikat 3, sertifikat 4 atau diploma. If you don't have any background study in Australia, kalau teman-teman gak punya background study di Australia, biasanya teman-teman akan mulai dari yang paling atas di sini. Jadi kalau misalnya ada mungkin yang paling atas mulai dari sertifikat 3, nanti setelah ini ada yang mulai dari sertifikat 4 ya. You don't have to worry, tapi teman-teman akan mulainya dari yang paling atas. Kalau emang gak punya background pendidikan di Australia. So you don't have to mind about it ya. Tapi kalau misalnya pengen tahu detailnya, nanti aku akan jelasin secara terpisah ya. Aku akan make it easier aja ke teman-teman. Oke. Setelah dari sertifikat 3, teman-teman akan lanjut either light vehicle atau heavy commercial. Teman-teman akan lanjut nih ke sertifikat 4, Automotive Mechanical Diagnosis. Jadi kalau udah Automotive Mechanical Diagnosis, kita bukan belajar lagi tentang spare part, kita bukan lagi belajar tentang kayak apa sih kendaraan ringan, apa sih kendaraan berat dan sebagainya, tapi kita udah mulai bagaimana mendiagnosa. Kalau misalnya ada kerusakan, terus kemudian kita juga udah bisa menganalisa ya kerusakannya seperti apa. Sampai kalau memang kalian ingin mencapai dengan level yang lebih tinggi adalah diploma Automotive Technology, which is quite good. Ada barcode di sini. Barcode di sini adalah link to our Facebook. Dan di sini teman-teman nanti bisa ngeliat ya. Mungkin nanti di akhir aku juga bisa buka. Bisa lihat dari video tentang program kita. Oke, video untuk program kita untuk yang automotive courses. Nah, supaya lebih jelas lagi, what kind of automotive courses sih gitu sebenarnya, nanti kalau kita udah belajar, arahnya kemana gitu? Arahnya ke sini teman-teman. Arahnya adalah ke karir yang akan diberikan oleh program automotive courses, yaitu sebagai motor mekanik, automotive technician, automotive system designers, workshop supervisor, and technical advisor. Nah, jadi kalau ngelihat dari sini, benar-benar kita akan berjibaku nih, gak jauh-jauh pelajarannya, gak jauh-jauh pekerjaan kita dengan yang kaitannya dengan otomotif atau mekanik.
Oke, kita lihat di sini yang paling kanan ya ada angka-angkanya. Ini adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu sertifikat program. Misalnya untuk sertifikat 3 dibutuhkan waktu 74 minggu, atau untuk sertifikat 3 heavy commercial dibutuhkan waktu 82 minggu. Dan untuk sertifikat 4, artinya yang warna kuning hitam ini 112 minggu, itu terdiri dari program sertifikat 3 dan sertifikat 4 itu di-combine. Atau kalau misalnya pengen sampai dengan program diploma, di-combine lagi sampai dengan 120 minggu. Oke. Nextnya kita punya program hospitality courses. Ini adalah salah satu program yang paling banyak diminati untuk international student. Salah satunya termasuknya Indonesia atau Southeast Asia. Seperti negara kita, Philippines, Jepang, Korea. Memang banyak nih yang tertarik dengan program hospitality courses. Dan kalau teman-teman tadi ingat dengan presentasi di depan ya, bahwa di Melbourne ini restorannya banyak banget dan itu selalu bertambah gitu. Karena bisnisnya selalu buka, growth-nya semakin tinggi ya, dan orang-orang kan pasti ya, kita aja orang Indonesia ya kadang-kadang pengen nyoba yang baru gitu kan ya. Kalau saya main ke Bandung gitu pasti aja ada kafe yang baru, itu untuk ukuran di Indonesia, atau di Bali gitu kan ya, pasti aja ada yang baru. Demikian juga Surabaya, bayangin dengan Melbourne dengan standarisasi internasional, mereka kan pasti akan memiliki inovasi yang baru, pasti akan seru banget ya. Atau mungkin perhotelan and many more hospitality industry. Oke, untuk program hospitality kita punya program sertifikat 3 commercial cookery. Nextnya kita akan lanjut ke sertifikat 4 untuk kitchen management. Nah, kitchen management ini menarik nih teman-teman. Kitchen management itu kita udah belajar tentang logistik ataupun persiapan di dapur. Kalau commercial cookery namanya juga, sorry aku belum jelasin ya commercial cookery ya. Commercial cookery itu kita bagaimana sih mempelajari, mempersiapkan produk-produk seperti misalnya makanan halal atau mungkin produk-produk seperti kayak daging ya, baik unggas ataupun daging sapi ya, atau mungkin daging yang lain ya daging putih yang lain ya, termasuk juga ikan dan sebagainya. Itu bagaimana kita memprovide-nya sesuai dengan international standard. Bagaimana kita mempersiapkan makanan-makanan yang memang memiliki food safety. Terus kemudian mungkin kalau misalnya tempat bekerjanya nanti adalah menyediakan makanan yang anti alergen gitu kan ya, yang memiliki ya hal-hal yang sifatnya non alergen ya. Terus kemudian bagaimana atau mungkin yang vegetarian dan sebagainya. Nah, itu dipelajarin. Sampai teman-teman juga belajar tentang bagaimana provide pastry, sup, pastry, itu dipelajarin. Nah, kalau misalnya kita ke toko kue atau ke toko pastry atau ke toko roti ya, itu benar-benar materi yang dipelajari adalah perkuehan, pastry atau bread ya. Nah, kalau misalnya di commercial cookery itu semua dipelajarin. Jadi memang sifatnya lebih, cakupannya lebih banyak. Kenapa? Jadi akan lebih luas. Kesempatan bekerja pun juga akan semakin luas. Oke, tentunya teman-teman bisa eksplor diri masing-masing ya ketika nanti udah belajar di kita. Oke, oh ternyata saya pengen eksplor lebih banyak nih. Mungkin nanti bisa pelajaran secara individual atau mungkin bekerja di kafe atau restoran tertentu. Tetapi yang kita berikan dari commercial cookery itu sifatnya lebih umum, lebih general, sehingga teman-teman akan memiliki kesempatan bekerja juga lebih luas. Next ya, ketika belajar tentang kitchen management tadi yang udah aku sempat singgung, sampai ke diploma hospitality management. Nah, ini udah belajar sisi dari leadershipnya. Oke, diploma of hospitality management. Dan kalau kita lihat dari durasi dari sertifikat 3 sampai dengan hospitality management itu membutuhkan waktu 104 minggu. Atau 4 minggu tuh kisarannya sekitar 2 tahun. Oke, terus kemudian kalau mau lanjut lagi ke Advanced Diploma Hospitality Management, nah ini untuk durasinya adalah 146 minggu. Jadi semakin lama ya pasti level atau tingkatan pendidikan juga akan semakin tinggi. Nah, punya bayangan kira-kira kerjanya seperti apa? Oke. Jadi kalau untuk program dari hospitality courses teman-teman udah bisa ngeliat di sini. Ada commercial cook, ada kitchen cafe manager, ada staff the party, sous chef, banquet manager, bar manager. Ini kalau yang teman-teman Bali kayaknya udah hafal ya. Atau teman-teman yang memang backgroundnya dari hospitality, mungkin SMA-nya kaitan dengan hospitality, atau memang saat ini lagi kuliah di bidang tersebut, ini pasti udah awareness dengan jurusan-jurusan ataupun karir yang seperti ini
Oke, bisa menjadi housekeeper, front office manager. Kenapa bisa front office manager ya? Karena di sini belajar nih Advanced Diploma Hospitality Management. Oke, ada dulu pertanyaan ketika misalnya Kak, saya itu udah pernah ngambil program sertifikat 3 di tempat college di Australia yang lainnya. Oke. Oke, boleh nggak sih lanjutnya sertifikat 4-nya di Aston? Boleh, boleh banget ya. Atau misalnya dia sertifikat 3-nya ternyata bukan commercial cookery, dia ngambil programnya pastry gitu. Bisa nggak untuk program Diploma of Hospital Management-nya di Aston? Boleh, tapi akan kita lihat programnya sudah sesuai atau belum. Kalaupun misalnya ternyata ada yang belum diambil, teman-teman harus memenuhi sesuai dengan standarisasi yang kita punya. Oke, kenapa sih kok ada student yang mau pindah kayak gitu? Ya iya, karena Aston saat ini teman-teman, kita untuk level assessment-nya ada level 1. Jadi untuk teman-teman yang ingin tertarik belajar di Aston atau belajar di Australia, saat ini kita membuka banget kesempatan ya. Artinya kalau level assessment-nya 1 tuh visanya tuh juga akan lebih lebih garanti untuk dapetin. I'm not saying kita akan 100% walaupun teman-teman kita pasti kalau apply dengan Aston inilah keterima. Well, itu tergantung dari imigrasi. Cuman saat ini Aston College dipercaya memiliki level yang cukup tinggi untuk proses assessment dari segi visa. So it's like easier for you to apply to our college. Okay. Kita punya program yang bekerja sama dengan Southern Cross University. Ini masih kaitannya dengan program hospitality. Nah, ketika kita tadi bicara untuk program Advanced Diploma Hospitality Management dari sertifikat 3 sampai Advanced Diploma Hospitality Management kurang lebih sekitar 2 tahun setengah ya, 146 weeks ya, 2 tahun setengah kurang ya, karena 1 tahun tuh 52 minggu lah ya kalau tahun akademik pelajaran. Studentnya masih pengen lanjut lagi nih untuk masuk di level universitas. Untuk special program hospitality, it is possible. Possible-nya di mana? Possible if you want to continue to bachelor degree. Artinya 2 tahun teman-teman menyelesaikan program di Aston. Kalau tadi programnya terpisah adalah 2 tahun setengah. Tapi kalau kalian mau memang tertarik untuk lanjut ke bachelor degree, maka programnya akan kita short menjadi 2 tahun. 2 tahun di Aston, 2 tahun di Southern Cross University, which is you get the bachelor degree S1. Oke? Nah, atau misalnya memang dari awal udah tertarik, emang pengennya S1 sih gitu. Tapi mungkin opsinya ngambil Aston dulu deh karena pengen yang praktikal dulu. Oke. Atau mungkin karena opsinya kalau universitas kan biayanya agak cukup tinggi ya. It's true. Dan sementara kalau misalnya untuk program vokasi biayanya akan lebih affordable. Sesuai dengan tema ya dari kita ya, how to get the affordable ya price untuk study in Australia. Nah itu betul teman-teman. Jadi program-program vokasi atau program college itu memang dari segi tuition fee di bawah dari program university. Oke, tapi bukan berarti jelek. Memang materinya memang ada tujuannya berbeda. Kalau misalnya untuk program bachelor seperti apa, untuk vokasi seperti apa. Nextnya ada juga pilihan 2 tahun 10 bulan di Aston College dan menyelesaikan program bachelor degree-nya 1 tahun setengah di Southern Cross University. Nah inilah kalau ngeliat di sedikit sebelah kanan ya, kalau udah selesai di program bachelor degree tuh karirnya tuh kayak apa sih? Bisa jadi event management, bisa jadi hotel management, hospitality, tourism, and business. Ngajakin teman-teman informasi bisnis. Nah ini kalau pengen lebih general lagi, oke, pengen belajar tentang leadership karena banyak banget student internasional pengen ke luar negeri karena pengen belajar bisnis ya, pengen belajar leadershipnya, pengen belajar manajemennya. Ini kita juga punya programnya dan salah satu yang sangat-sangat affordable di Aston. Jadi justru kalau di Aston College yang paling affordable tuh justru malah program bisnisnya. Nanti di akhir aku akan jelasin tuition fee ya. Oke, nah untuk program business course ini again, this is not like a bachelor degree. We only like a provide certificate for and diploma. This qualification may lead to various job opportunities. Jadi kalau misalnya kalian pengen pengen bekerja di industri yang sektornya membutuhkan seorang koordinator atau membutuhkan seorang team leader, supervisor, dengan belajar leadership management dari Aston tuh sebenarnya cukup untuk handle itu semua. But of course ketika kalian pengen bekerja di suatu industri, kalian juga harus memiliki skill industri tertentu.
atau industri yang ingin kalian tuju. Contohnya, tentunya akan sangat beda koordinator dari segi seorang koordinator dari industri kesehatan dengan koordinator dari industri telekomunikasi. Tentunya sangat beda, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Ini yang generalnya belajarnya di Aston, mungkin yang sifat skillsnya sesuai dengan background kalian. Dan ini sangat cocok nih untuk teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman kerja, ya kan ya. Atau mungkin teman-teman yang udah tahu nih industri yang pengen dituju, pengen belajar yang sifatnya lebih ke leadership itu seperti apa nih juga cocok. Oke. Setelah dari program bisnis, kita punya program IT. Untuk IT kita ada 2, ada Advanced Diploma untuk Telecommunication Network Engineering, and also juga kita ada Cyber Security ya. Keduanya punya durasi waktu kurang lebih sekitar 102 weeks ya, atau sekitar 2 tahun ya programnya. Jadi ini di compiling semuanya, dan selama 2 tahun kalian udah belajar program IT. IT ini adalah salah satu profesi yang lagi dibutuhkan di Australia. It's true teman-teman. Jadi kalau kalian punya sertifikat nih sampai dengan Advanced Diploma Telecommunication Network Engineering atau Cyber Security, it is like a lot of opportunity kalau memang pengen tertarik di bidang ini ya. Baiklah. Nah ini adalah karir yang akan dituju: Cyber Operation Analyst, Technical Officer, Telecommunication Network Designer. Ini adalah beberapa karir opsinya ke sana. Terakhir nih, untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris atau sudah pengen tertarik ambil program vokasi, tapi mungkin bahasa Inggrisnya belum cukup ya, teman-teman bisa combine dengan program English course kita. Oke, English course kita untuk program combinationnya itu adalah mulai dari 10 minggu. Oke, terus kemudian di samping itu kita juga offer untuk program study tour homestay program. Jadi mungkin bisa dibikin customize ya dengan teman satu angkatannya, atau mungkin kita bisa ngobrol dengan sekolah teman-teman, atau mungkin yang lagi bekerja mungkin dengan teammate-nya. Ini kita bisa arrange juga. Biasanya kalau misalnya yang sifatnya arrangeable itu programnya mulai dari 2 minggu.